Pemirsa TVRI dimanapun berada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita zakat adalah pemberdaya ekonomi umat. Kalau kita berbicara masalah zakat, hampir di antara kita semuanya sudah pernah mengerti tentang permasalahan zakat. Tapi kebanyakan di antara kita sesungguhnya memahami zakat itu hanya sebatas konsumtif. Padahal sesungguhnya zakat itu bisa diproduktifkan. Karena apa? Fungsi zakat itu adalah fungsi sosial yang saling berhubungan di antara sesama manusia. Ada agniya, ada muzaki, kemudian nanti akan diberikan kepada yang mustahik. Yang mustahik ini adalah di dalam Al-Quran ada sebanyak 8 asnaf. Jadi kalau zakat ini kita produktifkan, maka insya Allah kesenjangan sosial, maka pengangguran, maka ekonomi umat Islam akan bangkit. Karena ITB pernah melakukan riset pada tahun 2014 silam, kalau fungsi zakat ini benar-benar digali dengan baik di seluruh negara yang sangat kita cintai ini, maka akan terkumpul uang sebanyak 217 triliun jumlahnya. Jumlah yang begitu besar. Akan tetapi terjadi gap yang begitu besar. Basnas-basnas yang ada di seluruh Indonesia ini hanya mampu mengumpulkan uang sebanyak 8,7 triliun setiap tahunnya. Coba kita bayangkan, kalau fungsi zakat ini benar-benar digali dengan baik, angka 217 triliun yang dikumpulkan maka akan bisa dikelola dengan baik. Maka kita akan mengenal yang namanya zakat produktif ada di situ. Kemudian zakat produktif itu kita kenal juga ada yang namanya konsumtif tradisional. Ya, konsumtif tradisional inilah yang dibagikan secara langsung untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Inilah yang biasa kita lakukan di tengah-tengah masyarakat kita. Ketika di bulan suci Ramadan, zakat fitrah, zakat mal yang kita kumpulkan itu habis semuanya dibagikan untuk yang konsumtif. Tidak ada yang produktifnya. Padahal sesungguhnya fungsi zakat ini untuk memberdayakan ekonomi umat sangat penting di dalam kehidupan umat Islam. Sehingga dulu pada zaman Rasulullah sampai kepada zaman para sahabat, fungsi zakat ini benar-benar digali dengan baik. Inilah yang perlu kita revitalisasi sekarang ini. Karena dulu sudah zakat ini pernah maju, maka ini harus kita kembalikan fungsinya ini di zaman sekarang ini. Kalau kita umat Islam ini ingin benar-benar maju, ekonomi umat Islam ingin berdaya, maka kita harus fungsikan zakat ini. Bahkan riset yang terakhir 2021 silam, 21 yang lewat, bahwa sesungguhnya diadakan riset kembali, kalau fungsi zakat ini benar-benar digali dengan baik di negara yang sangat kita cintai ini, maka akan terkumpul duit zakat setiap tahunnya itu di atas 300 triliun. Kembali di sini terjadi gap yang begitu besar. Maka basnas-basnas yang ada di seluruh Indonesia ini hanya mampu mengumpulkan di atas 30 triliun dalam setiap tahunnya. Masih terjadi perbandingan yang begitu besar yang seharusnya lebih di angka 300 triliun yang dikumpulkan dalam setiap tahunnya, akan tetapi hanya sekitar 30 triliun yang bisa dikumpulkan. Tapi alhamdulillah basnas-basnas yang ada di seluruh Indonesia ini, terutama di sini basnas Kota Jambi, yang sudah insya Allah mengumpulkan uang dalam setiap tahunnya itu dari zakat profesi dan zakat lain-lainnya itu sekitar 7 miliar setiap tahunnya. Dan ini sudah bisa difungsikan, yaitu termasuk konsumtif kreatif. Konsumtif kreatif ini adalah memberikan bantuan kepada siswa, alat-alat sekolah. Ada anak-anak fakir dan miskin yang tidak mampu membayar uang sekolahnya, yang tidak mampu membeli sepatu, yang tidak mampu untuk membeli pakaian sekolahnya, buku-buku dan lain-lain sebagainya. Maka Basnas Kota Jambi hadir di sini untuk membantu yang mustahik ini. Itu yang dikatakan adalah konsumtif kreatif. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya produktif konvensional. Produk konvensional ini akan semakin tinggi tingkatannya, maka akan bisa diberikan bantuan-bantuan dalam barang-barang yang produktif, seperti mesin jahit misalnya, kemudian bangunan-bangunan sosial, alat-alat pertukangan, dan lain-lain sebagainya. Bahkan ada yang namanya produktif kreatif.
produktif kreatif ini juga Basnas Kota Jambi sudah hadir di sini membantu saudara-saudara kita yang pengusaha-pengusaha kecil ke bawah, sudah hadir di sini untuk memberikan bantuan di dalam setiap tahunnya, memberikan modal usaha. Tak perlu minjam ke bank, ya, ke Basnas mengajukan proposal maka akan dibantu setelah disurvei dengan baik. Maka Basnas Kota Jambi hadir di sini memberikan bantuan modal usaha. Yang uniknya di sini adalah kita berikan secara hibah langsung tanpa harus dikembalikan modal tadi itu. Itulah Basnas ini sebenarnya hadir. Maka zakat ini kalau bisa kita berdayakan, maka ekonomi umat Islam akan terangkat dengan baik, sehingga kesenjangan sosial tadi itu, pengangguran akan bisa diberdayakan dengan baik. Luar biasa Ustaz ya. Ternyata seharusnya Indonesia bisa menyumbang dari zakat itu 300 triliun 300 triliun dalam setiap tahun. Dan faktanya kita cuman bisa menghasilkan 30 triliun saja. Luar biasa, jenjang jaraknya jauh sekali Ustaz ya. Besar, betul. Luar biasa. Nah Ustaz, kalau misalnya ternyata Indonesia bisa menyumbang sekitar 300 triliun, kira-kira apa sih penyebab utamanya Ustaz, kenapa Indonesia bisa mendapatkan 30 triliun saja dari 300 triliun yang seharusnya kita dapatkan? Masalahnya di sinilah kita umat Islam yang ada di seluruh Indonesia ini tidak sadar fungsi zakat ini yang sebenarnya. Di dalam Al-Quran ada 32 kata zakat. Di antaranya 30 ayat langsung berhubungan dengan zakat. Dan 28 ayat selalu bergandengan dengan kalimat solat. Aqimus sholah wa atauz zakah allazina immakkannahum fil ardi aqamus sholah wa atauz zakah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kehidupan kita di permukaan bumi Allah ini, ya, dirikan sholat, tunaikan zakat. Jadi selalu bergandengan dengan zakat. Bukan saja yang menjadi rukun Islam kepada kita umat Islam, akan tetapi fungsi zakat ini selalu bergandengan dengan kalimat sholat. Karena apa sesungguhnya? Karena begitu penting ternyata di dalam kehidupan manusia. Iya. Ya. Bayangkan Ustaz kalau misalnya Indonesia bisa menyumbangkan 300 triliun, betapa makmurnya umat muslim di dunia Ustaz ya, di Indonesia lah khususnya. Untuk Jambi. Ternyata memang sangat susah untuk membuat masyarakat Indonesia sadar akan zakat ya Ustadz ya. Nah hal ini sebenarnya Ustadz apa yang membuat mereka tuh mungkin kurang peka, tidak terlalu menyadari bahwa kita harus berzakat untuk membantu orang-orang yang mungkin kurang mampu? Banyak hal di sini sebenarnya yang perlu kita garis bawahi ialah kurangnya mungkin sosialisasi tentang begitu pentingnya zakat ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kesadaran masyarakat kita, terutama kita umat Islam, kurang peka terhadap permasalahan zakat ini. Kadang-kadang zakat fitrah saja yang dia berikan itu, dia memilih harga yang paling terendah. Itu ya. Padahal sebenarnya selama setahun kita hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cuma meminta ganti kepada kita 2,8 kilo beras, ya kan? Apa salahnya kita memberikan zakat yang terbaik setelah selama setahun kita menikmati fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Logikanya begini Ustadz ya, 1 tahun masa kita tidak bisa menyisihkan uang kita atau beras kita selama 1 tahun Ustadz ya, untuk memberikan kewajiban kita selama untuk membayar zakat fitrah tadi. Luar biasa. Untuk itu pemirsa TVRI Jambi harusnya kita lebih aware lagi bahasa sekarang Ustadz ya terhadap zakat ini. Luar biasa, Masya Allah kalau misalnya kita bisa memperdayakan uang zakat ini, banyak sekali umat Islam di Indonesia, di Provinsi Jambi mungkin bisa terbantu Ustadz ya. Memang harus ditingkatkan lagi kesadaran. Seperti tadi yang Ustadz sampaikan bahwa tim Basnas mungkin harus lebih turun ke bawah lagi Ustadz ya, untuk memberikan pengarahan mungkin Ustadz ya. Atau memberikan kesadaran kepada masyarakat. Nah untuk saat ini mungkin Ustadz bisa melihat bagaimana sih kinerja Basnas Provinsi Jambi, Kota Jambi khususnya Ustadz. Ya, alhamdulillah sekarang ini Basnas Kota Jambi sudah hadir ke OPD untuk melakukan sosialisasi tentang permasalahan zakat ya kan. Dan alhamdulillah sekarang Perda zakat sedang digodok di DPRD. Betul. Mari kita doakan bersama mudah-mudahan Perda zakat ini nanti disetujui, diketok palu di DPRD Kota Jambi, maka insya Allah fungsinya itu akan semakin meluas. Betul. Karena selama ini kan Basnas kota itu hanya
mengambil zakat profesi dari ASN. Betul, Ustaz. Belum terlalu meluas. Belum. Alhamdulillah nanti dengan adanya Perda, maka ini akan meluas kepada masyarakat yang ada, pengusaha-pengusaha lokal yang ada di Kota Jambi, untuk kita berikan sosialisasi supaya mereka sadar tentang permasalahan zakat ini betapa pentingnya dalam kehidupan manusia. Betul, itu tadi mungkin penyuluhannya yang mungkin selama ini agak kurang, Ustaz ya. Kalau di Kota Jambi mungkin lebih banyak penyuluhan. Bagaimana kalau di desa-desa, Ustadz ya, mungkin masih belum terjangkau. Semoga nanti kita doakan semoga tim Basnas, Ustadz ya, yang memang bergerak di bidang ini bisa terjun langsung. Mungkin bisa didata juga, Ustadz ya, bekerja sama dengan kepala desa mungkin, Ustadz ya, RT untuk mendata mungkin orang yang wajib membayar zakat atau untuk orang yang wajib menerima zakat tersebut. Ya, memang harus seperti itu. Kalau di Kota Jambi tidak cukup hanya Pak Wali yang berbicara masalah zakat, ya kan, tidak cukup hanya wakil wali kota yang berbicara masalah zakat. Harus turun ke bawah, kepala OPD, kemudian camat-camat, kelurahan-kelurahan, sampai kepada RT. Ini harusnya sadar tetap permasalahan masalah zakat sehingga sampai ke tengah-tengah masyarakat. Makanya ini yang saya sampaikan tadi adalah zakat adalah salah satu sektor penting dalam filantropi Islam. Itu kan filantropi Islam itu adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia, ya kan, serta nilai-nilai kemanusiaan, sehingga menyumbangkan waktu, uang, tenaga untuk menolong orang lain. Istilah inilah yang diberikan kepada orang-orang yang banyak dana untuk amal. Termasuk tadi itu untuk memberikan zakat itu, ya kan. Karena apa? Makanya saya sampaikan tadi itu perlu revitalisasi, ya kan, adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya pernah terberdaya. Pada zaman Rasulullah, pada zaman Khulafaur Rasyidin, ini terberdaya ekonomi umat pada saat itu. Inilah yang harus kita kembalikan kalau bisa perlahan-perlahan, karena umat Islam mayoritaskan di negara yang sangat kita cintai ini. Mudah-mudahan pengusaha-pengusaha kita yang muslim paham tentang perihal masalah zakat. Baik, terima kasih Ustadz Miswar yang sudah menjelaskan betapa pentingnya untuk kita membayar zakat untuk membantu masyarakat atau teman-teman kita yang muslim yang mungkin kurang beruntung, ya Ustadz ya. Semoga kita menjadi orang yang penuh rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia.